Mark Zuckerberg atau yang memiliki nama lengkap Mark Elliott Zuckerberg adalah seorang programmer dan IT-preneurship. Ia lahir di New York pada tanggal 14 Mei 1984. Zuckerberg merupakan anak kedua dari sepasang suami istri Edward Zuckerberg dan Karen Zuckerberg. Ayahnya telah mengenalkan Zuckerberg pada komputer sejak ia berumur 8 tahun. Sehingga sejak kecil Zuckerberg suka mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer, dan belajar membuatnya. Memasuki bangku sekolah menengah di Phillips Exeter Academy, ia dan rekannya D'Angelo pernah membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Namun akhirnya Zuckerberg dan D'Angelo harus berpisah karena ia masuk ke Harvard dan D'Angelo masuk ke Institut Teknologi California. Ide awal pembuatan Facebook bermula ketika Mark Zuckerberg memiliki ide untuk membuat buku direktori mahasiswa online karena Universitas Harvard tidak membagikannya pada mahasiswa. Facebook pada saat itu adalah sebuah situs media sosial yang ia bangun untuk menghubungkan mahasiswa Harvard satu sama lain. Namun, setiap kali ia menawarkan diri untuk membuat direktori online, ia selalu ditolak oleh Harvard. Walau begitu, ia tidak pernah menyerah dan terus mencari cara untuk mewujudkan keinginannya. Proyek percobaan pertama yang ia buat bernama Course Match, yang membuat teman-teman sekelasnya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui website tersebut. Lalu, pada satu malam, Zuckerberg menyabotase data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat, yaitu FaceMesh. Foto-foto mahasiswa terpampang di sana, dan dalam tempo 4 jam, 450 orang telah mengunjungi FaceMesh. Namun pihak Harvard menentang hal tersebut dan memutus sambungan internet dari Mark Zuckerberg. Zuckerberg diperkarakan karena dianggap mencuri data dan akhirnya ia meminta maaf. Tapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia malah membuat website baru dengan nama The Facebook yang merupakan cikal bakal Facebook dengan bantuan teman-temannya yaitu Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCallum, dan Chris Hughes. Ia dan teman-teman sekamarnya terpaku karena menyaksikan sekitar 1.200 sampai 1.500 rekan mahasiswa lainnya mendaftar ke situs tersebut dalam 24 jam. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Tak hanya mahasiswa Harvard yang tertarik, beberapa kampus di sekitar Harvard juga meminta dimasukkan ke dalam jejaring Facebook tersebut. Selanjutnya, Zuckerberg dan teman-temannya memutuskan untuk membuka Facebook bagi para siswa sekolah menengah dan para pekerja kantoran pada September 2005. Zuckerberg menggandeng Accel Partners, perusahaan modal Ventura, untuk membiayai pengembangannya dengan menanamkan modal sebesar 12,7 juta US dollar. Pada Agustus 2005, Zuckerberg mengganti domainnya menjadi www.facebook.com. Kemudian, jangkauan keanggotaannya diperluas menjadi internasional. Sampai Desember 2005, jumlah anggotanya sudah mencapai 5,5 juta. Lalu, pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki email. Sejak itu, pengguna Facebook meningkat dengan pesat dan Facebook menjadi website teraktif ke-6 di dunia dan menjadi website jejaring sosial kedua terbesar versi Comscore. Pada September 2007, Microsoft telah mengumumkan membeli 1,6% saham Facebook senilai 15 miliar US dollar. Dalam pengambilan saham ini, terdapat kesepakatan bahwa Microsoft berhak untuk memasang iklan mereka di Facebook. Melihat langkah ini, sejumlah pemain raksasa lain seperti Google, Viacom, dan Friendster juga mengungkapkan minat mereka untuk berinvestasi di Facebook. Sehingga diperkirakan nilai Facebook berkisar antara 3,75 miliar US dollar sampai 5 miliar US dollar. Dalam rencana pengembangan produk Facebook berbasis mobile,
Zuckerberg kembali mendapatkan tantangan, yaitu sulitnya mendapatkan engineer yang memahami permasalahannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Zuckerberg kemudian mengakuisisi React, sebuah library JavaScript open source untuk membuat interface. Kendala lain yang dihadapi Zuckerberg adalah iklan yang dibuat oleh rekannya untuk konsep desktop. Namun untungnya, Facebook memiliki React Native. Dengan adanya software dari React Native, maka iklan versi mobile dari Ads Manager dapat berjalan dengan mulus di perangkat iOS dan Android. Bulan yang paling mengerikan bagi Zuckerberg terjadi pada Maret 2018. Kala itu, serentetan kontroversi hadir, mulai dari Facebook diblokir pemerintah Sri Lanka dengan alasan media sosial itu dianggap tidak mampu membendung kampanye anti-Muslim. Kurang dari seminggu kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Facebook berperan penting dalam genosida Rohingya di Myanmar. Yang paling menghebohkan adalah ketika terungkap bahwa sebuah perusahaan konsultasi Inggris bernama Cambridge Analytica telah mencuri 87 juta data milik pengguna Facebook, di mana hal tersebut masih terkait dengan kepentingan kampanye politik. Atas kesalahan tersebut, Zuckerberg menuturkan bahwa Facebook membuat kesalahan di dalam membuat dan menjalankan fungsi perusahaan. Ia mengakui bahwa perusahaannya tak akan mungkin bisa berjalan mulus tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Atas beredarnya kabar tersebut, kekayaan Zuckerberg langsung turun drastis menjadi 62,2 miliar US dollar. Namun, meskipun nilai saham Facebook turun drastis, ia mengakui tidak akan berencana untuk turun dari jabatannya sebagai CEO Facebook. Pencapaian yang pernah diraih Zuckerberg yaitu menurut Comscore, Facebook adalah situs jejaring sosial terkemuka di dunia, mengalahkan MySpace, dan menurut Alexa, untuk peringkat global, Facebook berada di peringkat kelima, hanya kalah dari Google, Yahoo, YouTube, dan Live. Sedangkan penghargaan yang pernah diterimanya adalah Top 100 Classic Website pada tahun 2007 dari PC Magazine dan People's Choice Award pada tahun 2008 dari Webby Award. Dalam biografi Mark Zuckerberg, Forbes mencatatnya sebagai miliarder termuda atas usaha sendiri dan bukan karena warisan yang pernah tercatat dalam sejarah. Awal tahun 2009, Mark Zuckerberg mendapat penghargaan Young Global Leaders. Usia Mark Zuckerberg baru 30 tahun, tetapi ia bisa menghasilkan 44 miliar US dollar. Keberhasilannya ini membuatnya berada dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia versi Forbes.